Assalamualaikum. Lihat dong ketemu siapa? Ketemu kakak senior. Ini namanya Alif. Amin. Semoga sehat selalu ya. Amin. Makasih. Kapan dong kita kolaborasi? Tunggu kolaborasi kita ya. Bener ya, tunggu ya. Siap. Cerita pengalaman spiritual. Siap. Ini punya pengalaman spiritual hebat loh. Amin. Insyaallah. Iya. Semuanya. Semoga sehat selalu, lancar rezekinya, bahagia. Amin. Sukses berkah. Ya. Oke, Gogo Ruben. Aku mau menunjukkan sesuatu. Jangan ada pertanyaan apa-apa dulu. Nikmati videonya, resapi kata-katanya. Habis itu aku mau minta ini pendapatnya atau apa namanya ya, reaksinya terhadap video ini ntar ya. Aduh, Ayah kenapa ini? Seperti biasa, Dracula lagi keluh darah. Tapi Ayah rasa lemes gak sih sebenarnya nih? Dia ngomongin terkena sihir itu, ada nggak tanda-tanda orang yang terkena sihir? Ada. Kalau saya itu meringkasnya dengan singkatan TUMBAL, tumbal. T, tidur terganggu. U, usaha terhalang. M, media sihir. B, berubah sikap. A, anomali penyakit, ya. Dan L, lingkungan terganggu. Biasanya kita akan tanya dulu kepada para klien, ada nggak gangguan-gangguan tidur. Nanti Semuanya ada. saya ada itu tadi. Semua ada. Iya. Ya, berarti Semuanya ada itu. Ya, berarti Semuanya ada itu. Ya, yang pertama yang saya sikapi dan maknai dari durasi video ini adalah ternyata perjalanan sudah cukup jauh gitu, dan sudah banyak cobaan, ujian lewati gitu. Dan alhamdulillah satu persatu insya Allah sudah bisa diselesaikan, dan saya tidak pernah berpikir dan tidak pernah merasakan gitu kalau tidak melihat ini ternyata kehidupan dan perjuangan. Kalau kita membela kebenaran itu memang tidak mudah gitu, dan berat. Alami gangguan mistis bertubi-tubi. Benarkah Ruben dibantu Panglima Langit dan Ratna Listi untuk melindungi dirinya lolos dari serangan mistis? Nauzubillah min dzalik. Aku doain semoga semua sobat mata langit dijauhkan oleh Allah dari hal-hal yang mendatangkan muzorot dan menjauhkan kita dari Allah. Kita harus selalu mendekat kepada Allah. Apalagi dunia makin tua, kita nggak tahu kita mau dipanggil kapan. Sebaiknya kita makin mendekat kepada Allah, membersihkan diri. Benarkah kasus teror mistis yang dialami Ruben Onsu selama ini berkaitan dengan isu dugaan pesugihan Gunung Kawi yang santer terdengar? Ini kan sudah satu tim dengan kakak iparnya nih pencari. Apakah tingkat keberhasilan dari adiknya ini sama dengan keberhasilan dengan kakak iparnya? Sama. Oh, di pesugihan tersebut sama. Tapi pintarnya si adik ini, si adik dari presenter ini, si laki-laki ini untuk menyembunyikan keberhasilannya. Oh, ya, sama. Dia sudah punya rumah, sudah punya harta segala macam, dan sudah punya tumbal. Loh, tapi tidak seheboh yang malahan kakak iparnya. Oh, keberhasilannya sama. Sebenarnya sama, ya, tapi dia punya strategi lain. Mereka pintar, bukan mereka ya. Dia, si adik presenter ini pintar menyembunyikan strategi. Dan mengapa si adik ini tiba-tiba mengancam akan membuka aib ya? Itu persyaratan dari jin yang berudaib tadi. Oh, ya, jin. Jadi ada dua musuh dari kakaknya ini, mantan istri dan adik. Salah ya. Pintar-pintar kalian lah untuk menumbalkan si kakaknya ini. Oh, berarti ya ampun, Dua lawan satu. dua-duanya sudah menyantumkan foto untuk TUMBAL. Tuh, waduh, 2 lawan 1. Kenapa? Si dua jin ini tidak bisa menyerang karena si kakaknya ini mempunyai hati yang bersih, tidak memikir yang negatif, dan dikelilingin doa. Itu yang membuat jin itu susah tembus ke tubuhnya. Nanti saya akan membongkar fakta baru yang orang lain tidak tahu. Ini bisa dibilang rahasia besar. Oh, ada orang. Mereka ikannya adalah adik dari mantan suaminya. Nih, saya bantu nih. Ada tempat, ya. Ini spiritual di Sukabumi. Nekat lah datang. Dia pergi malam sampai subuh. Oh ya ampun. Ya, naik mobil berempat, sopir,
dugong, Oh, dugong melok terus. dugong sama selang ya kan adik kakak. Oh, langit leres gitu ya. Selang sama satu ini referensian dari adiknya si itu mantan. Oh, Dan gongnya, kenapa saya bisa tahu ini semuanya? Kenapa saya bisa tahu? Si spiritual di Sukabumi itu adik seperguruan saya. Dan akhirnya setelah dia bertemu, ya, si selang dan si adiknya dugong. ngomong, Mbah, bantu saya. Saya lagi banyak permasalahan. Saya lagi banyak permasalahan. Permasalahan kehidupan, pekerjaan, ini urusan asuh. Saya banyak, saya stres. Batin saya tersiksa, kata dia. Ya, batin saya tersiksa, saya lelah. Sambil nangis itu. Oh, sampai nangis gitu. Sambil nangis, saya lelah, saya capek. Bantu saya untuk bisa menyelesaikan semua permasalahan ini. Lalu setelah itu diterawanglah oleh adik seperguruan saya ini. Dipeganglah kedua tangannya. Berapapun saya akan bayar. Katanya. Berapapun saya akan bayar. Dibantu oleh ngomongnya si Dugong itu. dugong sama yang si pengantarnya. Oh iya. Tolonglah Pak. Tolong. Jadi bersihkan dulu. Dipeganglah dengan dua ini. Ya. Dan cetek. Dia bilang, ya, spiritual itu bilang, maaf, apakah kamu ada perjanjian cairan merah? Oh, tidak ada. Saya tanya sekali lagi, apakah kamu ada perjanjian cairan merah? Apabila kamu berbohong, saya tidak akan bisa bantu. Tapi kalau kamu jujur, saya akan carikan jalannya. Nah, akhirnya itu saja yang dikatakan oleh adik seperguruan saya. Itu saja solusinya. Ya saya tidak terikut-ikut dan hanya memberikan solusi. Oh iya. Lalu apa yang dikatakan oleh si selang ini? Oh, jen. Kasih saya waktu. 2 minggu ya. Oh, minta waktu 2 minggu. Waktu 2 minggu saya akan pikirkan ini. Nanti saya akan kesini lagi. Ya itu saja. Bisa minta nomor teleponnya, nggak ada. Kamu kalau datang saja. Nah dari situlah pulang dengan tutupan. Jilbaban tutupan langsung pulang. Dan mau kasih uang tidak? Nggak mau. Tidak ambil. Silakan ambil. Itu tadi. Dan akhirnya adik seperguruan saya telepon saya. Kimacan, saya ada tamu yang datang. Saya tahu, ada energi Kimacan di situ. Yang mana? Saya bilang. Ini yang tentang pesugihan. Pesugihan yang mana? Coba jelaskan dulu. Nah, dijelaskan. Oh iya, saya tahu itu. Lalu seperti apa? Saya hanya memberikan solusi. Solusinya apa? Yaitu tadi, kau harus mengikhlaskan semua harta-harta untuk fakir miskin, yatim piatu, semuanya. Dan dia fokus untuk membersihkan batin dengan agamanya. Dia masuk ke agamanya, fokus. Terus saya bilang, terus kenapa? Terus gimana? Dia berpikir lagi 2 minggu, nggak akan datang itu. Biarkan, yang penting dia sudah tahu solusinya seperti apa. Karena udah banyak korban kayak gitu. Di video ini saya akan bongkar cara rahasia artis pelaku pesugihan yang menjadikan orang terdekatnya menjadi tumbal pesugihan. Banyak yang nggak tahu ya, tumbal yang paling kuat adalah orang yang memiliki ikatan emosional dengan pelaku. Semakin dekat, semakin kuat energi orang itu bisa diambil. Cara kerjanya, pelaku ini menciptakan ketergantungan emosional. Kemudian korban dibikin merasa berutang budi atau nggak bisa hidup tanpa pelaku. Nah, berikutnya, energi korban itu perlahan-lahan dihisap melalui ikatan batin. Tanda-tandanya, korban tiba-tiba sakit tanpa sebab medis. Korban kehilangan semangat hidup. Korban menjadi depresi atau cemas berlebihan atau anxiety disorder. Nah, silakan kalian cek jejak digital ya. Apa yang terjadi dengan mantan suami artis S ini? Terus apa yang terjadi dengan mantan asisten sesaat setelah membocorkan rahasia di salah satu podcast? Dan kalian lihat, cowok Mokondo, apa yang dia rasakan sekarang? Apakah dia semakin dekat atau mulai menjauh? Karena dalam surat Centini, sing pedak hati bakal cedak getih ya. Yang dekat hatinya akan dekat darahnya. Oke, yang kedua, caranya tuh pemberian berkah ya. Jadi pelaku sering ngasih hadiah, uang, atau bantuan yang tampaknya tulus. Tapi ini adalah racun berbalut madu, hadiah yang membawa energi negatif.
Cara kerjanya, pelaku ngasih sesuatu yang tampak berharga. Tapi benda itu telah ditanami energi melalui ritual. Nah, korban itu nerima dengan senang hati dong, tanpa tahu bahwa energinya itu mulai terkuras. Nah, apa tanda-tandanya? Tanda-tandanya ya, setelah nerima hadiah, korban itu mulai sial hidupnya. Terus bisnis atau karir korban itu mulai menurun ya. Terus hubungan korban dengan orang lain itu mulai retak. Nah, ini bisa diperhatiin ya, cowok Mokondo ya, saat menerima kehidupan mewah dari artis S. Sekarang, reputasinya hancur. Dia itu katanya main di layar lebar ya. Nah, kita akan lihat ya, apa yang akan terjadi sama diri dia. Terus kemudian, ini ada W ya, ini dapat perlindungan dari artis S, tapi mulai dijauhi publik. Nah, kalau saya analisa, yang menerima dengan gembira itu akan menerima dengan susah. Nah, mereka akan ngalamin susah mulai saat ini. Nah, cara ketiga, pelaku ini sering mengisolasi korban dari keluarga, teman, atau lingkungan pendukungnya. Tujuannya memutus aliran energi positif yang bisa melindungi korban. Cara kerjanya, biasanya pelaku membuat korban bergantung secara emosional dan juga finansial. Yang kedua, pelaku itu sering memprovokasi konflik antara korban dan orang terdekatnya. Korban akhirnya sendiri dan mudah untuk dieksploitasi. Tanda-tandanya, korban akan kehilangan teman-teman lamanya. Korban akan jarang bertemu dengan keluarganya. Korban cuma percaya sama pelaku. Nah, nanti bisa dilihat di jejak digital ya, apa yang terjadi di kehidupan sebelumnya ya, artis RO pada saat masih menjadi suami. Yang kedua, anak angkatnya. Nah, lihat bagaimana jejak digitalnya. Terus kemudian mantan asistennya, ya, itu juga sama, ya, diperlakukan sama persis. Nah, jadi yang dipisahkan dari temannya itu akan mudah untuk diserap dan ditangkap. Cara keempat, ini ada pertukaran energi ya, ini melalui ritual tentunya. Jadi pelaku ini ngelakuin ritual yang melibatkan nama, rambut, atau foto korban tanpa sepengetahuan mereka. Cara kerjanya, pelaku mengambil sesuatu dari korban, ya, terutama yang personal ya, seperti rambut, foto, pakaian, dan sebagainya. Nah, terus pelaku menggunakan benda itu dalam ritual. Energi korban itu mulai terkuras secara perlahan. Nah, efeknya apa? Korban nggak bisa tidur. Jadi ini bukan insomnia biasa ya, bukan. Ini sulit untuk dijelaskan. Korban itu sering ngalamin mimpi buruk yang sama berulang kali. Korban sering overthinking. Korban ngerasain kelelahan luar biasa tanpa sebab. Nah, ini nanti bisa dicek lagi secara digital ya. Siapa aja orang-orang terdekat dari artis pesugihan ini. Dan ini berikutnya sepertinya nih cowok Mokondo akan kena ya. Jadi kita akan lihat dalam 40 hari ini, karena bulan Juli ini ada kabar yang mungkin mind blowing ya, dan itu mencengangkan. Cara kelima, ini tahap terakhir ya, korban gak lagi menjadi manusia biasa. Ini energinya nih disalurkan untuk menjaga pelaku tetap sukses, kaya, dan berkuasa. Nah, cara kerjanya, pelaku ini terus menghisap energi korban lewat ikatan yang nggak terputus ya. Jadi, korban jadi bayangan hidup tapi tidak merdeka. Nah, pelaku semakin kaya, sukses, dan kuat. Tapi, korban semakin lemah dan hancur. Tanda-tandanya, pelaku ini terus sukses, duitnya banyak. Korban terus gagal. Pelaku itu tampak beruntung ya, korban tampak sial. Nah, pelaku ini nggak pernah kehilangan apapun. Korban selalu kehilangan. Jadi, sekali lagi, cek jejak digital. Di sekeliling artis S, siapa yang sering sakit-sakitan? Ya. Dan ini sekarang energi artis S ini sudah mulai habis ya. Jadi dia kebingungan untuk mencari tumbal berikutnya. Nah, menurut kalian, siapa yang dididik menjadi tumbal berikutnya dari artis pesugihan ini? Silakan tulis di kolom
komentar pendapat kalian.